Flu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raffi Alfa Zikri dengan NPI 12219000129 dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan kuliah kerja nyata yang saya ikuti pada bulan November 2021 di Desa Minggirsari, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, tentang pengembangan pupuk non-kimia dengan memanfaatkan potensi hasil alam bersama dengan mitra yaitu Gapoktan Sekarsari di Desa Minggirsari, Kecamatan Kanigoro, Blitar. Kegiatan dimulai dengan pengarahan dari dosen pendamping di Desa Minggirsari, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, di mana kelompok saya mendapatkan pengarahan dari dosen pendamping lapangan tentang kegiatan yang akan kami lakukan. Di sana, kami mendapat sambutan dari Bapak Eko Haryadi selaku Kepala Desa Minggirsari, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Lalu dilanjutkan wawancara dengan Bapak Saiful selaku salah satu pengelola bengkel tani Gapoktan Sekarsari dan pembuat pupuk non-kimia dari bahan nabati dan hewani. Setelah wawancara selesai, dilanjutkan dengan praktik pembuatan pupuk non-kimia dari bahan nabati. Untuk membuat pupuk non-kimia dari bahan nabati, kita harus menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan sebagai berikut. Setelah semua alat dan bahan siap, lalu langkah selanjutnya yaitu melakukan pemotongan bahan-bahan seperti daun bayam, jagung, krokot, tempe, dan lain-lain, yang bertujuan agar nantinya bahan-bahan tersebut lebih mudah untuk dihancurkan. Langkah selanjutnya setelah melakukan pemotongan bahan-bahan yaitu menghaluskan bahan dengan menambahkan sedikit air. Bahan yang mudah dihancurkan seperti jagung, daun bayam, pupus daun ubi jalar, dan tempe dihaluskan menggunakan chopper. Sedangkan bahan-bahan yang ukurannya lebih besar dan sedikit keras seperti rebung, krokot, lekuas, dan kunyit dihaluskan menggunakan mesin parut. Khusus untuk akar putri malu, agar kita mendapatkan kandungan nutrisi yang maksimal di dalamnya, kita menghaluskannya dengan cara ditumbuk. Setelah semua bahan dihaluskan, langkah selanjutnya yaitu masukkan bahan tersebut ke dalam drum. Lalu masukkan air dan air kelapa ke dalam drum hingga kurang lebih mencapai setengah drum. Langkah selanjutnya yaitu mengaduk semua bahan yang telah dimasukkan ke dalam drum dan menutupnya. Proses fermentasi ini dilakukan selama 14 hari dengan pengadukan 3 hari sekali. Pada hari kedua, kegiatan kuliah kerja nyata atau KKN dilanjutkan dengan praktik pembuatan pupuk non-kimia dari bahan hewani. Untuk membuat pupuk non-kimia dari bahan hewani, kita harus menyiapkan alat dan bahan sebagai berikut. Untuk alat yang digunakan sama seperti untuk membuat pupuk non-kimia dari bahan nabati. Langkah selanjutnya yaitu menghaluskan bahan. Untuk ikan lele dihaluskan dengan cara dipotong kecil-kecil dan dicacah. Lalu dihaluskan dengan menggunakan mesin chopper. Untuk bahan yang berukuran lebih besar dan bertekstur keras seperti belimbing, lengkuas, dan jahe,
dihaluskan menggunakan mesin parut. Untuk gula merah dihaluskan dengan cara dipotong-potong. Setelah semua bahan dihaluskan, langkah selanjutnya yaitu masukkan bahan-bahan tersebut ke dalam drum. Lalu masukkan bakteri, air kelapa, susu, dan air matang ke dalam drum. Langkah selanjutnya yaitu mengaduk semua bahan yang telah dimasukkan ke dalam drum dan menutupnya. Proses fermentasi ini dilakukan selama 14 hari dengan melakukan pengadukan setiap 3 hari sekali. Setelah melakukan praktik pembuatan pupuk non-kimia dari bahan nabati dan hewani, kami melakukan wawancara dengan Bapak Saiful dan Bapak Dadang selaku pengelola bengkel tani Gapoktan Sekarsari terkait dengan pupuk non-kimia yang telah kami buat. Dari hasil wawancara yang kami lakukan, kami memperoleh jawaban bahwa pupuk non-kimia ini juga dapat dikatakan sebagai nutrisi nabati dan hewani, di mana kandungan di dalam pupuk non-kimia ini sangatlah kompleks seperti nitrogen, fosfor, kalium, dan lain-lain. Dan pupuk non-kimia ini sangat bermanfaat bagi kesuburan tanah maupun tanaman. Dari hasil wawancara dengan salah satu petani di Desa Minggirsari, Kecamatan Kanigoro, Blitar, petani tersebut memberikan testimoni bahwa dengan menggunakan pupuk non-kimia ini, hasil pertanian yang dihasilkan lebih bagus ketimbang menggunakan pupuk kimia. Contohnya seperti tanaman jagung yang menghasilkan 2 buah dalam 1 batang dengan ukuran yang cukup besar. Begitulah penjelasan tentang program Kuliah Kerja Nyata atau KKN 2021 yang saya ikuti di Desa Minggirsari, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Terima kasih telah menonton video ini. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.